Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi saru li nashri hadzal dini amma ba'd. Yang saya hormati beliau Bapak Dosen Nasiruddin SPDI MSI dan seluruh teman-teman saya dan semua yang menonton video ini rahimakumullah. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Soleh Rudiono. Pada saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Fakultas yang saya ambil yaitu adalah Fakultas Agama Islam, sedangkan jurusannya adalah Pendidikan Agama Islam. Oke, sebelum lebih lanjut, saya ucapkan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan di channel YouTube saya ini. Teriring doa semoga semua yang menonton video kali ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Dan jangan lupa kita selalu menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Serta jangan lupa kita selalu menghaturkan sholawat dan salam kepada Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya membuat video untuk meresensi sebuah buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada semester 2 ini, yaitu adalah mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh beliau Bapak Dosen Nasiruddin SPDI MSI. Baiklah, langsung saja saya ulangi bahwa judul buku ini adalah Filsafat Pendidikan Islam, dikarang oleh beliau Dr. Ahmad Ali Riyadi MA. Buku ini dicetak pertama kali pada tahun 2010 oleh penerbit Teras dan memiliki ketebalan buku 271 halaman. Oke, selanjutnya mengenai tentang pengarang, yaitu adalah Dr. Ahmad Ali Riyadi. Beliau adalah alumni Dr. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karir pendidikannya diawali dari pendidikan madrasah tradisional di Kota Pati, Jawa Tengah. Di antara guru beliau adalah Kiai Hasan Anwar, pengasuh Pondok Pesantren As-Salam Pati, Kiai Haji Humam Suyuti, Kiai Haji Sahal Mahfud, dan beberapa kiai di daerah Pantura, Jawa Tengah. Setelah itu, beliau melanjutkan belajar di Fakultas Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga dan melanjutkan pasca sarjana jenjang Magister Pendidikan Agama Islam pada tahun 2001. Dan untuk sekarang pengarang mengabdi pada perguruan tinggi sebagai dosen tasawuf Darul Ulum Jombang, Jawa Timur. Oke, selanjutnya pembahasan pada buku Filsafat Pendidikan Islam ini yang dikarang oleh beliau Dr. Ahmad Ali Riyadi memiliki 4 bab. Bab yang pertama adalah tentang nalar filsafat pendidikan Islam. Yang kedua adalah
sejarah filsafat pendidikan Islam. Dilanjutkan ke bab yang ketiga, membahas tentang Tuhan, alam, dan manusia dalam filsafat pendidikan. Dan buku ini ditutup oleh bab keempat, yaitu menguraikan tentang pendidikan sebagai jasa layanan publik. Oke, sebelum masuk pada bab pertama, pengarang memberikan pengantar bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat luhur, yang sangat agung. Sifat yang bagus ini ditunjukkan dari peran pendidikan yang difahami sebagai pemberi bekal pada peserta didik, yaitu adalah bekal untuk masa depan dan sarana untuk mencerdaskan seseorang. Sebegitu mulianya peran pendidikan sehingga orang tidak pernah merasa curiga terhadap makhluk yang namanya pendidikan ini. Dianggapnya sesuatu yang baik, dianggapnya sesuatu yang luar biasa. Padahal secara realitas, fakta menunjukkan bahwa munculnya kekerasan pada akhir-akhir ini, yaitu akibat karena keyakinan tentang agama atau pendidikan tentang agama seseorang itu ada sesuatu yang gagal. Artinya kadangkala pendidikan ini bisa melahirkan sesuatu yang kekerasan, sesuatu yang negatif jika tidak dikelola secara baik. Ada paradoks, yaitu pendidikan mengajarkan kedamaian dan keharmonisan. Tapi pada sisi lain ada kenyataan, yaitu adalah mencetak teror dan kerusuhan. Perlu diakui bahwa pendidikan agama Islam masih ada kelemahan secara sistematis yang mengakibatkan masih sulitnya pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Secara ideal, pendidikan Islam sebagai landasan atau ruh perubahan masyarakat. Maka beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya adalah menganalisa kembali, memperbaiki sistem pendidikan, mengkonsep pendidikan secara filosofis yang kemudian kita bisa berharap dapat berimbas kepada praktik yang konkret pada lapangan. Oke, selanjutnya masuk pada bab pertama, yaitu adalah nalar filsafat pendidikan Islam. Dalam bab ini menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam. Secara realitas, pendidikan agama Islam di mata pemerintah kurang memiliki tempat yang layak. Secara sosial juga kurang memiliki apresiasi di tengah masyarakat. Akan tetapi secara kualitatif justru mayoritas kita adalah agama Islam. Filsafat agama Islam ditinjau secara etimologis, terpilah pada 3 kata, yakni filsafat, pendidikan, dan Islam. Ketiganya dimaknai sebagai cara berpikir secara mendasar tentang pendidikan bercorak Islam yang menjadi teori. Teori tersebut yang menjadi landasan dari semua gagasan mengenai pendidikan yang dihasilkan dari realita. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut fakta-fakta yang lebih luas dan mendalam serta lebih kompleks yang tidak dapat dibatasi oleh pengalaman dan fakta-fakta pendidikan yang tidak mungkin dijangkau oleh sains pendidikan. Nalar mempunyai implikasi bahwa proses munculnya lembaga pendidikan dianggap sebagai himpunan-himpunan yang dilaksanakan secara tidak sadar sebagai akibat kajian keislaman yang berlangsung di masyarakat. Kajian ini menjadi bentuk sistem aturan yang menjadi kaidah berpikir yang diberikan oleh budaya bagi penganut sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan. Maka dari itu, lembaga-lembaga yang ada merupakan model kajian Islam yang berdampak pada penyampaian agama secara sistematis.
Model pendidikan inilah yang menjadi model budaya keilmuan yang heterogen sesuai dengan model kajian keislaman pada masing-masing daerah. Selanjutnya masuk pada bab kedua, yaitu tentang sejarah filsafat pendidikan Islam. Sejarah munculnya peradaban Islam dengan asumsi bahwa adanya lembaga pendidikan Islam itu muncul secara otomatis dengan keberadaan Islam itu sendiri secara periodik. Yang pertama, periode Islam awal berkembang di dataran Arab, bermula dari keadaan sosial masyarakat yang tidak beradab sehingga disebut masyarakat jahiliyah. Dari keadaan inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan mendapatkan wahyu pada usia umur 40 tahun, yakni surat Al-Alaq 1-5. Dari wahyu-wahyu yang diterima, selanjutnya Nabi Muhammad SAW melakukan revolusi secara total. Struktur-struktur dan tatanan masyarakat dirubah. Pada masa itu, pendidikan yang dilakukan belum mengarah pada lembaga pendidikan formal, namun masih menggunakan metode tradisional dalam kacamata sekarang, yakni menggunakan metode ceramah, menggunakan metode hafalan sebagai ciri khas kurikulum pada masa itu. Yang dikembangkan masih seputar esensi, maksud, dan tujuan agama, yaitu ini adalah ketauhidan, amal solih, dan amal-amal ibadah. Model pendidikan tersebut berlangsung sampai masa Khulafaur Rasyidin. Berlanjut pada periode abad pertengahan. Periode ini diawali dengan bergesernya sistem pemerintahan demokrasi berubah menjadi sistem monarki, yaitu adalah sistem kerajaan. Munculnya lembaga pendidikan dengan pengajaran di madrasah, maktab, di istana, di masjid memiliki banyak keterbatasan. Di antaranya adalah kurikulum, standar guru, dan lingkungan yang kurang mendukung. Terdapat pula pertentangan antara tujuan pendidikan dan tujuan agama, hampir tidak memiliki titik temu. Tujuan pendidikan menghendaki aktivitas-aktivitas yang lebih sehingga sering menimbulkan kegaduhan. Sedangkan aktivitas keagamaan yaitu adalah memerlukan ketenangan dan kekhusyuan. Dari dua hal inilah sering menjadi tidak ada titik temu. Berikutnya, zaman kemasan kemajuan bidang pendidikan berkembang pesat dan sampai puncaknya pada zaman Khalifah Abbasiyah. Puncak popularitas Daulat Abbasiyah dicapai pada Khalifah Harun ar-Rasyid dan digantikan oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kebijakan Al-Ma'mun lebih banyak diarahkan kepada ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah menerjemahkan kitab-kitab Yunani, buku-buku Yunani, dan berdirinya Bait Al-Hikmah serta lembaga peneliti dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kata madrasah itu muncul pertama kali pada Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu mendirikan lembaga pendidikan dengan nama Madrasah Baghdad. Dilanjutkan pada abad ketiga, yaitu dipopulerkan lagi dengan nama Madrasah Baihaqiyah di Naissaur dan Madrasah Nizamiyah. Selanjutnya yaitu adalah periode modern. Periode modern berlangsung pada tahun 1800 Masehi. Periode ini adalah masa ekspansi negara-negara barat terhadap negara-negara Islam. Pada periode ini, kondisi dunia Islam secara politik, ekonomi, dan peradaban berada dalam penetrasi kolonialisasi barat. Sehingga dalam peradaban dan pendidikan tidak mempunyai corak yang khas, namun didominasi dengan nuansa-nuansa pendidikan yang dipengaruhi oleh Eropa. Perguruan-perguruan Islam saat itu menitik beratkan pada pelestarian budaya-budaya klasik secara turun-menurun tanpa ada inovasi-inovasi keilmuan. Setelah bersentuh dengan budaya barat, barulah terdapat persaingan antara negara-negara muslim dengan negara-negara koloni.
Selanjutnya adalah periode kontemporer. Istilah kontemporer berbeda dengan modern. Kontemporer merujuk pada masa kini atau masa sekarang ini. Sedangkan masa modern adalah masa kini akan tetapi untuk masa yang sudah lewat atau masa yang belakang. Batasan keduanya dipisahkan oleh waktu dan peristiwa yang menyertainya. Pada masa ini lebih banyak bagaimana mentransformasikan teologi ke dalam ideologi. Revolusi ilmu teologi dengan kebudayaan rakyat. Tauhid dengan persatuan umat dan kajian-kajian kenabian, sejarah manusia dan gerak dan zaman. Karena itu tema-tema teks yang semula dimaknai secara teosentris dan transenden harus ditarik ke arah kemanusiaan dan humanistis demi menyelesaikan problem-problem konkret yang ada di masyarakat ini. Selanjutnya, bab ketiga di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam itu membahas tentang Tuhan, alam, dan manusia. Pendidikan merupakan hubungan sinergis antara Tuhan, manusia, dan alam ini. Konsep ini menunjukkan keterpaduan gerak yang membentuk peserta didik ke arah menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna. Insan kamil di sini dimaknai sebagai manusia yang berperilaku berdasarkan risalah kenabian, beriman, bersyariat yang baik, dan berihsan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mencapai masyarakat yang tentram, yang aman di dalam dunia ini. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu adalah bahwa pendidikan sebagai jasa layanan publik. Bab ini mengkaji analisis dasar pengembangan lembaga pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan dan mengkonsep lembaga pendidikan. Konsep lembaga pendidikan sangatlah penting, menjadi analisis utama sebagai platform pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan platform yang baik akan menjadi landasan pelaksanaan pendidikan secara menyeluruh dan baik pula. Jika platform tidak jelas, maka sudah dipastikan arah pelaksanaan pendidikan juga tidak jelas. Atas dasar tersebut, maka bagi pelaksanaan pendidikan perlu memperhatikan komponen-komponen lembaga pendidikan sebagai landasan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan. Oke, itulah dari bab pertama sampai bab keempat. Setelah saya baca-baca tentang buku ini, saya pahami di dalam buku ini terdapat kekurangan menurut saya, yaitu adalah terdapat penjelasan yang tidak sesuai dengan judul buku ini. Yaitu misalnya aja pada bab kedua tentang sejarah. Dalam pemaparannya lebih banyak menyinggung tentang kepolitikan daripada sejarah pendidikan yang terjadi secara periodik. Yang kedua juga terdapat kesalahan cetak. Walaupun tidak mempengaruhi makna, tidak mempengaruhi pemahaman tentang isi kandungan buku ini, akan tetapi ini menjadi sebuah kekurangan karena terjadi kesalahan cetak pada buku ini. Terus untuk kelebihan dari buku ini diantaranya buku sekecil ini mungkin tidak terlalu tebal ini sudah dapat dijadikan referensi untuk mengetahui tentang filsafat pendidikan Islam. Bahasa yang digunakan juga cukup mudah untuk dipahami, walaupun hanya memaparkan 4 bab, akan tetapi sudah mampu menghantarkan pembaca untuk mengetahui, memahami apa itu filosofi tentang pendidikan agama Islam. Saran saya untuk kesempurnaan dalam buku ini adalah lebih fokuslah pada pembahasan pendidikan agama Islam, yaitu filsafat yang ada di dalamnya ini, sehingga pembaca akan lebih fokus juga dalam memahami
tentang filsafat pendidikan Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, meresensi buku filosofi pendidikan agama Islam. Tentu terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.